sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram ala ma akmalahu min dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil huda war rahmah al-mab'uts bil kitab wal hikmah khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Segenap jamaah Majlis Taklim dan Zikir Al-Halaqatul Munfarijah, sebelum kita mulai zikir, mari sama-sama kita lanjutkan pengajian kitab Mau'izatul Mu'minin, adab bertamu dan juga melayani tamu. Yang pertama, yang ke-1 dan yang kedua kemarin, hendaklah kita ini mengantarkan tamu ketika pulang sampai ke pintu gerbang, bukan hanya pintu rumah. Kemudian yang kedua, hendaklah kita ini tetap dalam keadaan hati kita senang, hati kita riang meskipun ada kekeliruan dari tamu kita. Kemudian yang ketiga yang akan kita baca di sini, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi bid dharain amin. Ats-tsalitsu alla yakhruja illa bi ridha'i sahibil manzili wa idnihi. Yang ketiga, hendaklah tamu tidak keluar kecuali dengan ridho sahibul bait, dengan ridho tuan rumah dan juga dengan izinnya tuan rumah. Wa yura'iya qalbahu, dan hendaklah tamu memperhatikan hatinya tuan rumah fi qadril iqamati, dalam ukuran mukimnya dia atau ukuran nginapnya dia di rumah sahibul bait. Jangan keluar kecuali sudah izin sama sahibul bait, sudah izin sama yang punya rumah. Jangan keluar kecuali tuan rumahnya sudah ridho. Artinya kalau masih pengen di situ, tuan rumahnya masih pengen nahan kita, ya kita jangan pulang dulu. Mungkin ada kepentingan, ada keperluan yang memang pengen disampaikan oleh tuan rumah. Ya maksudnya saya ngundang di sini mah, emang ada yang pengen saya omongin, belum saya omongin nih, katanya gitu bang. Tar dulu deh, jangan pulang dulu, nunggu anak saya, ternyata mau dikawinin sama anaknya. Tungguin anak saya bentar lagi pulang. Ditunggu dulu. Tapi meskipun begitu, meskipun tidak boleh keluar kecuali dengan izin dan ridhonya pemilik rumah, tetap kita juga harus memperhatikan kondisi hati tuan rumah. Lagi enak nggak hatinya nih? Kalau kira-kira hatinya kurang enak, walaupun nggak ngomong dia, tapi kayaknya perengut kayaknya, ya udah mendingan pulang aja. Saya izin ya, saya pamit, ada urusan lain nih, bilang begitu. Jadi kalau dia udah kelihatan banget dari air mukanya memang dia udah lagi nggak enak menerima tamu, mendingan pulang pamit. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terus batas kita nginep atau mukim di tempat orang itu berapa hari ada di sini. Wa idza nazala dhaifan, dan ketika seseorang itu mampir sebagai tamu, fala yazidu ala thalathati ayyamin, maka janganlah dia tambah lebih dari 3 hari. Jangan lebih dari 3 hari. Farubbama yatabarramu bihi, maka
kadang-kadang tuan rumah itu bosan, ya tabarrom itu bosan, jengah bihi dengannya, wayahtaju dan butuh tuan rumah ila ikhrajihi kepada mengeluarkannya si tamu, mengeluarkan tamu. Paling lama itu 3 hari saudara, jangan lama-lama. Kontrak kalau gitu. Iya, kalau lebih dari 3 hari ya bawain koper juga, bawa yang lain-lain untuk perlengkapan. Jadi paling lama 3 hari. Kalau udah 3 hari, apalagi kita tahu air mukanya itu udah nggak enak, ya mendingan kita izin keluar dari rumah. Karena tuan rumah itu punya keperluan lain, kepentingan lain. Kadang memang ada hal yang nggak bisa dia lakukan kalau ada tamu di situ. Repot, mana rumah cuma utek-utek situ aja. Mau ngapain juga, tadinya dia mau ngomel sama anak-anaknya, gara-gara ada tamu gak enak, anaknya mana badung banget lagi, kagak diomelin, kagak ada pikirannya. Tapi ada tamu kagak enak, akhirnya ya gak jadi apa-apa dah udah. Akhirnya dia nggak bisa ngomong apa-apa, maka kita harus perhatikan juga. Minimal, maksimal itu 3 hari, jangan lebih. Kalau lebih itu udah bukan sunnah, udah menyalahi sunnah kalau lebih. Kecuali kalau memang tuan rumahnya pengen kita untuk tinggal lebih lama, lebih dari 3 hari. Naam, iya, lau alaha rabbul baiti alaihi, apabila memohon siapa rabbul baiti yang punya rumah alaihi atas tamu, mohon an khulusi qalbin, dari murninya hati, maksudnya benar-benar pengen, falahu maka untuk tamu al maqamu, ada hak untuk iqamah atau ada hak untuk diam di situ. Idzaka, kalau demikian. Kalau tuan rumahnya memang pengen dia untuk tetap di situ, jangan pulang dulu. Masih ada yang pengen saya omongin, jangan pulang dulu, Bang. Di sini aja dulu. Saya masih butuh temen nih, sedih banget kayaknya. Nah, kalau memang tuan rumah alaha di sini artinya ilhah itu mohon benar-benar, saudara. Tuan rumah mohon benar-benar dan dia mohonnya dari hati yang paling dalam, dari ketulusan hatinya, maka boleh lebih dari 3 hari. Tapi nggak boleh kita mengabaikan juga tadi, mengabaikan kepentingan tuan rumah. Begitu juga mengabaikan suasana hati tuan rumah. Kalau ada kita dia malah jadi jengah ngapa-ngapain, ini jangan, harus diperhatikan juga. Nah, di sini permintaan tuan rumah jadi kuncinya. Kalau tuan rumah memang menginginkan kita untuk tinggal lebih lama, nggak apa-apa. Apalagi keinginannya dari hati yang paling tulus, nggak apa-apa. Jadi tamu itu kayak mayit, tamu itu kayak orang mati, terserah tuan rumahnya dah. Mau dikasih tidur ya pakai tikar doang ya nggak apa-apa. Ya kalau dikasih tidur pakai spring bed juga nggak apa-apa. Ya masa iya tamu bawa tikar sendiri dari rumah, kan enggak. Paling enggak disediain, jadi harus disediakan. Wa yustahabbu, dan disunnahkan ayyakuna indahu firasyun, hendaklah ada di sisi sahibul bait, di sisi orang yang punya rumah, ada firasyun, alas untuk tidur, lidhaifin, untuk tamu, yang zilubihi, yang mampir tamu, bihi, kepada sahibul bait. Hendaklah kita punya ya kasur-kasur kapuk mah ada, udah nggak ada kali kasur kapuk ya. spring bed mah, karpet mah ada gitu buat tamu. Disunnahkan untuk tamu itu ada karpet, meskipun kita nggak demen sih pakai karpet, ngeres. Enakan saya begini mah adem, meskipun kita demennya adem, tapi tamu kan lain seleranya. Maka disunahkan kita punya alas, punya tempat untuk tidur tamu, bukan untuk tidur kita, tapi untuk tidur tamu. Itu kita disunahkan untuk melayani tamu dengan demikian, dengan sedemikiannya. Ya ma'rimakumullah, pernah satu waktu itu ada orang datang, orang miskin, orang lagi kesulitan, datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini majhud. Ya Rasulullah, saya lagi sulit ini, saya lagi ada kesulitan, bisa bantu saya nggak, bisa kasih makan saya nggak? Rasulullah datang ke beberapa orang istrinya. Istri yang satu bilang, nggak ada ya Rasulullah, nggak ada makanan sama sekali. Datang kepada istrinya satu lagi, dan terin tamunya ini, ada makanan nggak ada. Sampai akhirnya Rasulullah ngumumin, saudara, ngumumin di Madinah, ngumumin ini ada tamu, siapa yang mau nginepin tamu ini, siapa yang mau menjamu tamu ini malam ini, maka dia akan dapat belah kasih Allah nanti, kata Rasulullah. Akhirnya ada yang nyaut, sahabat Ansor, ya udah Rasulullah, biar saya bawa ke rumah saya. Bawa saudara, dibawa ke rumahnya. Sampai di rumah, Assalamualaikum, Mak.
Ada apaan? Ada makanan nggak? Ada makanan bocah, cuma ada makanan bocah ya, bubur tim. Tahu bubur tim nggak ya? Cuma ada makan serelak kali, serelak ya. Ada serelak, ada rasa hati, ada rasa ayam, ada tinggal makan bocah. Oh, nggak ada yang lain? Nggak ada. Ya udah, bikin masaknya. Oh, tuh anak-anak kita gimana? Tidurin aja katanya. Anak-anak pokoknya tidur aja, waktunya makan malam nih, udah emang udah malam, udah gak usah pada makan, anak-anak tidurin aja. Ini cuma cukup buat dia doang, memang satu piring, satu piring. Ya kalau udah gitu, nanti kita makan bareng-bareng bertiga, matiin aja lampunya. Kata suaminya nih, matiin lampunya, kita pura-pura makan dah. Bubur serelak kan kalau direbus enak, baunya saudara. Kaldunya berasa banget kan tuh, baunya harum banget. Tapi lampunya dimatiin. Apaan nih? Makan aja dah, enak kan, enak. Nih kita makan bareng, Padahal itu suami istri nggak makan. Ya orang cuma satu saset, makan apa? Sampai pagi akhirnya mereka melipat perutnya, maksudnya melipat perut ya, tidur dalam keadaan kosong. Ini kemudian turun ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini yang namanya ithar. Ithar itu mengalahkan diri sendiri untuk orang lain. Biarin dia lapar, yang penting saudaranya kenyang. Kita begitu semua ya. Kita yang kenyang ya maksudnya. Kalau Rasulullah enggak, Rasulullah ithar, biarin dirinya sendiri lapar, tapi saudaranya, sahabatnya itu kenyang. Sahabat Abu Hurairah itu pernah dah sehari semalam nggak makan, dilihat sama Rasulullah. Bu, kenapa bu? Jadi tiduran aja di Masjid Nabawi. Abu Hurairah kan termasuk yang ini fakir dari sahabat-sahabat Nabi itu. Abu Hurairah tidurnya memang di Masjid Nabawi, Alus Sufah sebutannya. Jadi ada serambi Masjid Nabawi khusus untuk orang-orang yang nggak punya rumah, tidurnya di situ. Abu Hurairah di situ. Jadi siang-siang tidur aja di Masjid Nabawi. Nah, zaman dulu kan tanah masih apa ya, perutnya ditempelin. Ngapa bu? Lapar ya Rasulullah. Iya lapar. Oh iya, cari makan. Kata Rasulullah, diajak cari makan. Kemudian emang udah berapa hari nggak makan? Sehari semalam Rasulullah. Oh saya 3 hari nggak makan. Rasulullah 3 hari. Akhirnya kemudian dicari makanan, dicari susu, dapat susu. Akhirnya Rasulullah dapat susu, kemudian minum. Itu Rasulullah yang 3 hari nggak minum, 3 hari nggak makan, tetap nggak minum. Abu Hurairah bilang, udah minum bu, minum dulu. Diminum sama Abu. Enggak, engkau dulu ya Rasulullah. Enggak ada, nggak mau aja, saya tahu omong mesinnya udah biasa. Rasulullah 3 hari, biarin, nggak mau aja dulu. Ini namanya ithar. Ithar ini mengalahkan diri sendiri untuk saudaranya. Biarin dia lapar, biarin dia haus. Bahkan ada sahabat yang sampai meninggal, sampai wafat, tapi untuk temannya, itu namanya ithar. Sahabat-sahabat Ansar dipuji dengan sifat ini, dengan sifat ithar. Meskipun rumahnya kecil, tapi tetap boleh sahabat-sahabat muhajirin itu numpang di sana. Namanya ithar. Ini terlebih juga kepada tamu juga kita layani meskipun mengalahkan diri kita sendiri. Jangan lupa juga mempertimbangkan orang rumah kita juga, tentu istri, anak itu dipertimbangkan juga. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat.